Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Debbie Mutia. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang identitas demokrasi, Islam, dan modernitas dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam pidato kebijakan luar negeri utama pada tahun 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas atau independen dan aktif harus menonjolkan identitas nasional Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan tentang identitas Indonesia bahwa Indonesia merupakan rumah bagi populasi muslim terbesar di dunia. Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Selanjutnya, Presiden menyatakan bahwa Indonesia juga negara di mana demokrasi, Islam, dan modernitas berjalan beriringan. Cara Islam menyebar dan berkembang di Indonesia tidak diragukan lagi memberikan kontribusi terhadap ciri khas umat Islam Indonesia yang sangat berbeda dengan umat Islam Timur Tengah. Islam di Indonesia umumnya dianggap moderat, toleran, dan berwawasan keluar. Meskipun hampir 90% penduduk Indonesia beragama Islam, Indonesia bukanlah negara Islam, dan Islam juga bukan agama resmi negara. Untuk mencapai kompromi antara mereka yang ingin mendirikan negara Islam dan mereka yang menentangnya pada tahun 1945, Pancasila diadopsi sebagai ideologi negara. Pancasila bukanlah ideologi sekuler atau agama sepenuhnya. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, tanpa menentukan kepatuhan terhadap agama tertentu. Sebagai pengakuan atas pluralisme agama di Indonesia, pemerintah Indonesia saat ini memberikan pengakuan kepada 6 agama, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Penerimaan pluralisme agama, sosial, dan politik oleh mayoritas penduduk Indonesia jelas merupakan kunci keberhasilan transisi Indonesia dari otoritarianisme ke demokrasi pluralis. Penting untuk dicatat bahwa sekarang ada beberapa partai politik Islam yang menggunakan Islam sebagai platform politik mereka, dan perlu digarisbawahi tidak satupun dari partai-partai itu yang mendukung pembentukan negara Islam lagi. Anggota DPR dan MPR dari partai politik Islam dan partai sekuler yang mendukungnya mayoritas beragama Islam, telah mengamandemen konstitusi dan mengesahkan undang-undang yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa Indonesia mengikuti prinsip-prinsip demokrasi. Prestasi Indonesia dalam menegakkan demokrasi yang menjadi agenda penting internasional pasca Perang Dingin tidak hanya menjadi kebanggaan di dalam negeri, tetapi juga menuai pujian dari negara lain, terutama dari Barat. Fakta bahwa Indonesia juga merupakan negara berpenduduk muslim terbesar menarik perhatian khusus karena ada anggapan umum bahwa Islam dan demokrasi tidak berjalan beriringan. Sejarah konflik antara Kristen dan Islam, terutama sejak Perang Salib dan seterusnya, telah menciptakan permusuhan dan kecurigaan timbal balik antara kedua agama ini. Konvergensi kepentingan strategis telah menyebabkan berkembangnya hubungan erat antara sejumlah negara-negara Islam dan kekuatan utama Barat, tetapi kecurigaan mendasar antara orang-orang dari kedua kelompok ini tetap ada. Persepsi Barat yang populer tentang Islam secara keseluruhan negatif, sebagian besar dibentuk oleh peristiwa-peristiwa di Timur Tengah. Masyarakat Islam sering digambarkan terbelakang, intoleran, diskriminatif terhadap perempuan, represif, mendukung kekerasan, termasuk terorisme dan anti-Barat. Setelah serangan teroris pada 11 September 2001 terhadap Amerika Serikat oleh teroris yang terkait dengan organisasi teroris Al-Qaeda dan perang selanjutnya yang dipimpin Amerika Serikat melawan terorisme yang secara luas dianggap menargetkan Muslim, membuat hubungan antara Islam dan Barat semakin memburuk. Invasi Amerika ke Afghanistan dan Irak telah membangkitkan sentimen anti-Amerika Serikat yang kuat di masyarakat Muslim di seluruh dunia. Menghadapi jurang yang semakin lebar antara Islam dan Barat yang berdampak buruk bagi keamanan internasional secara keseluruhan, sejumlah negara besar Barat kini mulai melirik Indonesia. Pertama, sebagai model alternatif yang mungkin bagi masyarakat Muslim lainnya, dan kedua sebagai jembatan antara negara-negara Barat dan dunia Islam lainnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa pada bulan Maret dan April tahun 2006 saja Indonesia menerima kunjungan dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Perdana Menteri Inggris, Perdana Menteri Belanda, dan perwakilan
tinggi Uni Eropa untuk kebijakan luar negeri dan keamanan bersama. Di antara permintaan kepada pemerintah Indonesia oleh para pengunjung tingkat tinggi ini adalah agar Indonesia berperan dalam membantu menengahi konflik di Timur Tengah. Pada tahun-tahun berikutnya, harapan internasional dan Barat bahwa Indonesia harus bertindak sebagai lawan bicara Islam moderat terus berlanjut. Terbukti dari diskusi diselenggarakan pada konferensi Wilton Park di Inggris pada awal Maret 2010. Sebagaimana dikemukakan oleh Rizal Sukma tahun 2010 yang menghadiri konferensi tersebut, salah satu saran umum terutama dari dunia internasional adalah agar Indonesia berperan sebagai suara Islam global. Sering dikatakan bahwa Indonesia sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia harus menunjukkan kepada dunia bahwa Islam dapat menjadi kekuatan yang positif dalam urusan dunia. Indonesia menurut pandangan ini harus menunjukkan bahwa Islam bisa berjalan beriringan dengan demokrasi. Islam bukanlah agama resmi negara Indonesia, walaupun mayoritas penduduknya adalah Muslim. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara merupakan upaya kompromi dari kelompok Islam dan kelompok sekuler agar negara Indonesia dapat berdiri. Namun, persoalan dual identity atau identitas ganda dari penduduknya belum usai. Sebagian masyarakat menginginkan Islam sebagai dasar negara, sementara sebagian lainnya menginginkan pemisahan Islam dari urusan politik negara. Meskipun bukan merupakan negara Islam, Indonesia bergabung dalam OKI karena merupakan negara dengan populasi Islam terbanyak di dunia. Bagi Indonesia, OKI merupakan sarana untuk menunjukkan dan mempromosikan citra Islam yang moderat. Indonesia juga terus memainkan peran penting untuk menjadikan OKI relevan bagi kepentingan umat. Dengan keyakinan Islam dan demokrasi dapat hidup berdampingan, maka Indonesia terus mendorong kerjasama di antara negara anggota OKI dalam berbagai bidang termasuk demokrasi, HAM, peran wanita di dunia Islam, serta tak ketinggalan kerjasama dalam bidang ekonomi. Indonesia diklaim oleh sebagian kalangan sebagai model atau panutan negara yang berhasil menerapkan Islam dan demokrasi secara bersama-sama. Hillary Clinton misalnya menyatakan bahwa jika ingin melihat Islam, demokrasi, dan modernitas diterapkan secara bersama-sama, datanglah ke Indonesia. Selain itu, mantan Presiden Amerika Serikat yaitu Barack Obama juga pernah memberikan apresiasi terhadap pluralisme Indonesia dan bagaimana budaya toleransi antar agama telah melekat dalam konstitusi dan undang-undang dasar negara ini. Indonesia pada saat yang bersamaan menjalankan perannya sebagai negara yang memiliki identitas demokrasi. Namun, pada saat yang bersamaan juga menjalankan perannya sebagai negara Islam. Negara-negara Barat mengharapkan Indonesia untuk lebih kuat dalam mempromosikan demokrasi. Sementara, negara-negara Islam lebih menginginkan Indonesia untuk lebih mempromosikan Islam moderat. Oleh karena itu, kinerja Indonesia merupakan hasil dari kompromi kedua hal tersebut. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara di mana demokrasi, Islam, dan modernitas berjalan beriringan. Islam di Indonesia umumnya dianggap moderat, toleran, dan berwawasan keluar. Namun, identitas ganda Indonesia sebagai negara Islam dan negara yang pluralis terkadang menghadirkan dilema untuk hubungan luar negerinya. Islam, sebagai agama yang mayoritas dianut oleh penduduk Indonesia, memiliki peran penting dalam pertimbangan pengambilan kebijakan luar negeri. Namun, seringkali keputusan tersebut diringkas dalam kepentingan dalam negeri, misalnya untuk kebutuhan politik elektoral untuk meraih simpati masyarakat Muslim. Tantangan bagi Indonesia bukanlah pada penggunaan Islam secara instrumental dalam kebijakan luar negerinya. Tantangan sebenarnya adalah dalam memperkuat klaim bahwa di Indonesia demokrasi, Islam, dan modernitas benar-benar berjalan beriringan. Dan dari sini, untuk membangun kebijakan luar negeri yang efektif yang dapat memiliki pengaruh dalam wacana global saat ini antara Islam dan Barat dan di dalam dunia Islam itu sendiri. Agar hal ini terjadi, Indonesia pertama-tama perlu menunjukkan catatan keberhasilan dalam mentransformasi masyarakat menjadi masyarakat di mana nilai-nilai dan praktik-praktik Islam secara langsung berkontribusi pada konsolidasi demokrasi dan pelestarian pluralisme toleran yang terbuka untuk dunia luar dan merangkul modernitas.
Sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita semua. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.